Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Kal mubtadi'ina wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyimus samawati wal aradin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, wa ana astaqbal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian sebelumnya, kita lanjutkan pembahasan tentang silsilah belajar tauhid. Setelah sebelumnya membahas tentang macam-macam hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan, kita lanjutkan pembahasannya, yaitu tentang sihir. Jadi sekali lagi kita tekankan bahwasanya kalau kita ingin betul-betul mengenal tentang tauhid dengan sebenar-benarnya, kita harus betul-betul mengenal lawannya. Apa yang menjerumuskan seseorang itu ke dalam syirik dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kalau kita cuma belajar tauhid secara global, kita belajar syirik secara global, ya, bisa jadi kita perasaannya bertauhid, tapi tanpa sadar terjerumus ke dalam kesyirikan. Makanya urgensinya kita belajar tauhid ya di sini. Sihir itu bermacam-macam jenisnya. Ada yang disihir secara bahasa, ada juga sihir yang mungkin jenisnya macam-macam. Secara bahasa sihir itu kan merubah keyakinan seseorang. Makanya di situ ada dalil yang mengatakan wa innal bayan la sihr. Nasihat itu termasuk sihir, karena orang yang menasihati atau nasihat bagusnya ucapan itu bisa membuat hati seseorang itu berubah. Makanya disebut secara bahasa itu juga termasuk sihir. Nasihat yang baik, tausiah itu juga termasuk sihir. Tapi secara syariah, secara istilah, ya sihir ya banyak. Dan sihir yang merupakan kesyirikan adalah sihir yang terjadi dengan meminta pertolongan kepada syaitan. Dan ini sudah maklum terjadi di sekitar kita. Padahal syaitan tidak akan menolong seorang kecuali setelah melakukan perkara yang dia ridhoi, yaitu kufur kepada Allah, dengan cara menyerahkan sebagian ibadah kepada syaitan tersebut, atau dengan menghina Al-Quran, atau dengan mencela agama, dan lain sebagainya. Allah berfirman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Dan Sulaiman, bukan Sulaiman yang kafir, akan tetapi setan-setanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Makanya sihir ini bisa membuat seseorang keluar dari Islam. Di situ masih ada perkara-perkara yang membuat ridhonya setan, dukun-dukun. Orang yang melakukan sihir itu, dia bisa melakukan sihir setelah melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat ridho setan.
menyembah atau mungkin berdoa kepada setan. Mungkin kalau kita lihat orang-orang yang meminta pertolongan pada setan itu mesti ada nuansa-nuansa yang memang di situ mistis gitu kan. Ya itu, seperti itu ada membuat ridho setan. Menghina Al-Qur'an. Mungkin ada syarat-syaratnya itu. Mungkin Al-Qur'an harus dilumuri dengan darah haid misalnya. Dengan mencela agama dan lain sebagainya itu yang hal-hal seperti ini yang membuat seorang kafir. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah 7 perkara tersebut? Maka beliau SAW menyebutkan 7 perkara. Yang 2 yang utama di sini, yang pertama syirik. Yang pertama itu syirik, yang kedua sihir. Syirik kepada Allah, sihir dan seterusnya ada 7, termasuk makan riba, termasuk lari dari perang, termasuk menuduh perempuan yang berzina, perempuan yang baik-baik dengan tuduhan berzina. Itu 7 perkara yang membuat rusak agama seseorang. Jadi harus berhati-hati betul. Dan hukuman bagi seorang tukang sihir jenis ini adalah hukuman mati bila dia tidak bertobat, sebagaimana telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekitar 7 sahabat yang meskipun tidak ada nas, tidak ada dalil hadis mengatakan bahwa Nabi menyuruh untuk membunuh tukang sihir, nggak ada. Tapi kita melihat dari 7 sahabat yang mensikapi bahwasanya tukang sihir itu harus dibunuh, termasuk Umar bin Khattab, Jundub, terus Ibnu Umar dan yang lainnya. Kalau Jundub itu ya dulu ada pertunjukan sihir, tukang sihir di situ bisa memenggal kepala orang terus dikembalikan lagi. Nah gitu lagi, ada memenggal kepala orang terus bisa mengembalikan lagi. Itu kan bisa membuat orang terpukau gitu kan. Langsung diparani sama Jundub, dipenggal tukang sihir itu udah mati udah. Dan sikap itu tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi hukuman tukang sihir karena tukang sihir ini tidak hanya memudarati dirinya sendiri, enggak, tapi orang lain yang melihatnya juga bisa kena pengaruhnya. Adapun yang berhak untuk melakukan hukuman tersebut adalah pemerintah yang sah, bukan pelaku, bukan individu. Jadi enggak berarti ya kalau kita tahu hukumnya seperti ini, oh berarti kalau ketemu tukang sihir dibunuh, enggak boleh. Harus ada instruksi dari pemerintah yang sah. Kalau dulu memang pemerintahnya zaman pemerintahan Umar itu 2 tahun sebelum beliau wafat, beliau menulis surat kepada gubernur-gubernurnya. Kalau ketemu tukang sihir, bunuh. Itu sikap keras beliau karena ya di Arab sampai sekarang pun kalau ada tukang sihir konangan ya dibunuh hukumannya. Kemudian mempelajari sihir termasuk perkara yang diharamkan. Bahkan sebagian ulama menghukumi pelakunya keluar dari Islam. Enggak boleh belajar sihir. Demikian pula meminta supaya disihirkan juga perbuatan yang haram, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa bukan termasuk pengikut beliau orang yang menyihir dan orang yang meminta disihirkan, sebagaimana dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sama orang yang minta tolong kepada tukang sihir, minta sihir misalnya. Zaman sekarang kan seperti itu. Pelet, santet misalnya, kalah persaingan bisnis, kirim tukang santet. Tahu-tahu perutnya gede gitu, di sini panci dan lain sebagainya itu. Hal-hal seperti ini yang Masya Allah, ini jelas-jelas perbuatan yang merusak agama seseorang. Sihir itu macam-macam, ada termasuk minhus sarf wal ataf. Bisa sarf itu membuat orang yang asalnya tidak cinta bisa menjadi saling mencintai, itu pelet ya. Itu juga meskipun kepada suami istri terus dipelet dan podo-podo seneng, itu juga nggak boleh. Atau atof, memisahkan antara orang yang asalnya saling mencintai menjadi saling membenci, itu juga nggak boleh, sama dipisahkan keluarganya. Terus hal-hal seperti itu yang kita jumpai di masyarakat kita, itu hal seperti ini umum, biasa.
Makanya kita seorang muslim yang betul-betul bertauhid harus menjaga hal tersebut. Seorang muslim hendaknya mengambil sebab untuk membentengi diri dari sihir. Di antara dan sihir ini kan sudah umum ya. Jadi ada kalanya muslim bersinggungan dengan orang lain dan dia akan disihir. Makanya di situ dianjurkan untuk membentengi diri dari sihir dengan cara zikir-zikir yang disyariatkan seperti zikir pagi dan petang. Itu yang sudah umum ya. Misalnya membaca Kul 3 itu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian surat ayat kursi dan surat-surat yang lain. Kemudian zikir-zikirnya itu dibaca. Zikir pagi petang itu seperti halnya tameng. Jadi kemudian zikir-zikir setelah sholat 5 waktu, zikir akan tidur, zikir mau makan, zikir masuk dan keluar rumah, zikir masuk dan keluar kamar kecil, dan lain-lain. Itu hal-hal yang bisa membuat kita, intinya kita mendekatkan diri kepada Allah semaksimal mungkin, bertawakal penuh kepada Allah. Apapun yang menimpa kita adalah semua dari Allah. Itu juga bisa membentengi dari sihir. Kemudian membersihkan diri dan rumah dari perkara-perkara yang membuat ridhonya setan, seperti halnya jimat-jimat seperti yang diterangkan halaqah sebelumnya. Entah jimat apalah, berupa gelang, berupa kalung, berupa gantungan kunci, atau mungkin seperti halnya yang sehingga kita menggantungkan hati kita kepada jimat itu. Atau juga musik-musik gitu. Musik-musik itu bahkan disifati dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah itu kan, sampai Abu Bakar ketika ada beberapa orang yang bermain musik di rumahnya, bermain rebana di rumahnya Aisyah, kan sampai Abu Bakar marah itu. Apakah kalian memasukkan seruling-serulingnya setan di rumahnya Rasulullah? Itu kan seperti itu. Ya, seorang muslim hendaknya mengambil hal-hal yang bermanfaat untuknya. Sekiranya dihindari hal-hal yang mendekatkan, membuat ridho setan, ya dijauhi. Kemudian gambar-gambar makhluk bernyawa dan lain-lain. Gambar makhluk bernyawa itu bisa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Patung, kemudian ukiran-ukiran, atau mungkin yang 2 dimensi ya gambar makhluk bernyawa. Makanya lebih aman itu kalau baju ya polos atau enggak ada gambarnya. Itu termasuk. Makanya kan dalam hadis ada yang menyebutkan bahwasanya malaikat tidak bisa masuk ke dalam rumah yang di situ ada gambar makhluk bernyawa. Makanya di situ hal-hal dijauhi. Malaikat nggak bisa masuk, ya setannya malah masuk. Makanya jangan sampai seperti itu. Ketiga nih ya, apabila qadarullah terkena sihir, maka hendaknya dia bersabar yang pertama. Terus merendahkan diri kepada Allah, memohon darinya kesembuhan dan berpegang dengan ruqyah-ruqyah yang disyariatkan. Karena tidak boleh kita merasa mungkin, wah saya tauhidnya sudah kuat, nggak mungkin kena sihir. Nggak bisa. Kita Nabi Muhammad itu kurang bertauhid gimana? Itu juga kena sihir. Nabi Musa yang oleh Allah bisa berkomunikasi langsung, berbicara langsung kepada Nabi Musa, itu pun juga disihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annahu tas'a. Jadi tali-tali yang dilemparkan itu dihayal-hayalkan di matanya Nabi Musa seakan-akan ular, tali-tali itu bisa jalan seperti ular. Itu kan berarti kan Nabi Musa bisa terkena sihir. Nah, Nabi Bunda Aisyah, Hafsah itu juga mereka terkena sihir, orang-orang yang tauhidnya kuat. Makanya kita jangan merasa, wah saya sudah sholat 5 waktu tertib, zikir pagi petang terus nggak mungkin kena sihir, nggak seperti itu. Makanya tetap kita usaha ikhtiar. Adapun kalau qadarullah terkena sihir misalnya, ya tetap berusaha mengambil sebab kesembuhan dengan ruqyah-ruqyah yang disyariatkan. Entah itu ruqyah sendiri atau minta ruqyah orang yang memang bisa meruqyah. Yang ini yang paling pokok. Jangan sekali-kali berusaha untuk menghilangkan sihir dengan cara meminta bantuan jin, baik secara langsung maupun lewat dukun, paranormal atau yang semisal mereka itu, nggak boleh. Misalnya kena sihir, biasanya orang yang terkena sihir itu kan ada buhul-buhulnya itu, ada
ikatan-ikatan yang buat sihirnya itu apa sih namanya? Ya bugul ya. Itu kalau Rasulullah dulu ada diwahyukan oleh beliau sehingga mencari hal yang membuat Rasulullah tersihir itu bugulnya ditanam di dalam sumur, diangkat oleh beliau. Nah kalau kita sekarang kan nggak ngerti, nggak perlu kita nyari orang pinter, paranormal lah yang hal seperti itu. Justru malah kita berarti menolak syirik dengan kesyirikan yang lain, sama aja kalau gitu. Misalnya usahanya ada orang yang nggak seneng terus mengirimkan sihir sehingga dagangannya nggak laku misalnya. Seandainya ada seperti itu bisa. Terus ganti nyari orang paranormal untuk melawan, jadi malah perang sihir tadian. Itu nggak boleh seperti itu. Tetap seorang muslim menjauhkan diri dari hal seperti ini. Ya mengambil sebab hal-hal yang bisa ya banyak bertakwa kepada Allah, banyak berdoa. Seandainya mau disihir ya dilawan balik dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita dari semua kejelekan di dunia dan di akhirat. Kemudian sihir, paham ya? Melanjutkan pembahasan berikutnya yaitu perdukunan. Dukun adalah orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang gaib yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, seperti mengetahui barang yang hilang dan pencurinya, mengetahui ramalan nasib dan lain-lain. Dia mengaku mengetahui hal-hal tersebut dengan cara-cara tertentu seperti mungkin melihat bintang, menggaris di tanah, melihat air di mangkok dan lain-lain. Dan cara ini para dukun memakan harta manusia. Jadi ada orang dukun itu kalau ada yang kahin, ada yang araf, gitu. Ada yang mengaku bisa menemukan barang yang hilang, ada yang bisa seakan-akan mengaku meramal masa depan gitu. Besok tahun sekian akan terjadi ini, besok akan begini, besok akan begini. Atau mungkin ada orang yang kehilangan, barangmu nang kono kae misalnya. Bisa seperti itu. Dukun ngakunya seperti itu. Saudara sekalian, ketahuilah bahwa perdukunan dengan namanya yang bermacam-macam itu adalah perkara yang diharamkan di dalam agama Islam. Jadi kita harus tahu betul hal-hal seperti ini adalah perkara yang diharamkan, tidak boleh. Orang musyrik dulu, kita di dalam ayat-ayat Al-Quran itu bagaimana orang-orang kafir zaman dulu, orang-orang musyrik digambarkan. Mereka ketika kesehariannya mereka menyembah banyak Tuhan, tapi ketika dicoba oleh Allah di dalam perahu, di tengah-tengah lautan banyak ombak, ketika di puncak kesusahan, ta'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka menyembah, meminta pertolongan kepada Allah. Ini orang-orang kafir zaman dulu seperti itu. Meskipun keseharian mereka menyembah berhala, dan mereka mengakui Allah sebagai Tuhan tertinggi. Tapi ketika di tengah-tengah lautan mau dihantam badai, ombak yang besar, semua berhalanya hilang, tinggal ingat sama Allah. Ta'awullaha mukhlishina lahuddin. Lah iya, orang sekarang itu loh. Ketika di puncak kesusahan, barang kita hilang lah opo, mlayune nang dukun. Beda enggak? Orang musyrik dulu enggak, orang musyrik zaman digambar dalam Al-Quran itu ketika di puncak kesusahan mereka tahu berhala mereka enggak bisa menolong. Makanya mereka mukhlisin lahuddin, ta'awullaha mukhlisin lahuddin, memurnikan Allah, menyembah kepada Allah. Lain anjana min hadihi lanakuna minasyakirin, ya Allah seandainya engkau menyelamatkan saya dari bencana ini, saya akan menyembah kepadamu. Meskipun setelah selamat yo balik kafir meneh, tapi intinya orang dulu itu ketika di puncak kesusahan itu mereka ingatnya sama Allah tok. Yang lain enggak. Lah orang sekarang nih ketika di puncak kesusahan barangnya hilang lah yang seperti itu, misalnya ada musibah melayuni nang dukun. Itulah sungguh ironi sebenarnya. Ilmu gaib yang mereka akui pada hakikatnya adalah kabar dari jin yang mereka minta bantuan. Jadi nggak usah heran kalau misalnya ada tukang dukun ngomong begitu datang omahmu ada prono toh. Mungkin
ciri-cirine omahmu ngene to. Seakan-akan orang yang awam itu wah terpesona, wah dukun ini ngerti itu. Padahal jane yo njaluk bantuan jin itu. Kan di dalam hadis Muslim itu semua orang itu ada korin dari kalangan jin. Seandainya dukun ini bisa komunikasi dengan jin dia, yo gerek takon. Wong sing lagi teko kuwi, dia tanya aja rumahnya nang endi. Dikasih ciri-cirinya terus ditebak gitu tok. Rampung. Seakan-akan itu perkara yang wong iki luar biasa, padahal ya gur ngono tok jan. Minta bantuan jin sebenarnya. Itu pun bisa membuat orang-orang banyak tertipu. Sedangkan cara-cara tersebut hanyalah untuk menutupi kedoknya sebagai orang yang meminta bantuan jin dan juga setan. Kita sudah mengetahui bersama bahwa iblis sudah berjanji untuk menyesatkan manusia dan menyarat mereka bersamanya ke dalam neraka. Iblis dan keturunannya tidak akan membantu sang dukun kecuali apabila dukun tersebut kafir kepada Allah. Wis, kita tahu nuansanya kalau datang ke tempat dukun mesti nuansanya nuansa kayak gitu. Enggak mungkin nuansanya kayak masjid itu enggak mungkin. Mesti ya sing gelap, terus aroma baunya menyengat, ya seperti itu. Oleh karena itu, para ulama menghukumi dukun sebagai orang yang kafir dengan sebab ini. Adapun harta yang dia dapatkan dari pekerjaan ini adalah harta yang haram. Berkaitan dengan ramalan yang kadang benar, maka sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih bahwa para jin bekerja sama untuk mencuri kabar dari langit. Ya kita tahu bahwasanya setiap hari ada yang namanya qadar yaumiyah, ada yang qadar tahunan, di situ ada yang qadar. Jadi di sana di langit itu ada perkara-perkara yang Allah putuskan setiap hari. Oh ini ada peristiwa begini, ada peristiwa begini dalam setahun akan terjadi seperti ini, ada di sana. Lah, jin ini saling bekerja sama, manjat gitu untuk mencuri kabar dari langit sehingga kadang tebakannya benar. Jadi bukan sesuatu, kalau kita tahu hakikatnya seperti ini, bukan sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Itu kabar memang Allah yang berikan. Allah memberikan ketentuan, ada yang ketentuan harian, ada yang tahunan yang turun di malam Lailatul Qadar itu Allah menentukan qadar dalam setahun. Ada yang harian. Itu mereka curi. Jin ini mencuri kabar dari langit kemudian dikabarkan kepada bolo-bolone itu, ya, para dukun-dukun itu. Sehingga kadang memang tebakan mereka benar. Nebak bener, istilahnya nebak 10 bener siji itu orang wis kayak wah gitu. Itulah. Sehingga banyak orang yang mempercayai hal seperti ini. Nah, kita sebagai muslim tidak boleh. Apabila mendengar sesuatu, maka jin yang di atas akan mengabarkan kepada yang di bawahnya dan seterusnya sehingga sampai ke telinga dukun. Terkadang jin itu terkena lemparan bintang sebelum menyampaikan kabar yang ia dengar, dan terkadang sempat menyampaikan sebelum akhirnya terkena lemparan bintang. Kabar sedikit yang sampai ini akan ditambah-tambahi oleh dukun tersebut dengan kedustaan yang banyak. Apa yang benar terjadi sesuai dengan yang dia kabarkan akan dijadikan alat mencari kebenaran, pembenaran dan kepercayaan dari manusia. Ini kuncinya situ. Kadang-kadang ya memang jin itu ketika yang seperti itu memang ada bintang yang untuk melempar. Tapi kadang belum sempat kena lemparan sudah mengabarkan kepada yang bawahnya sehingga ada satu kabar yang tercuri misalnya. Nah, satu kabar yang tercuri ini ditambahi dengan hal-hal nek kowe pengen ngene berarti ritualnya harus begini, harus menyembelih ayam, terus harus mempersembahkan ini, gen iso ngene. Padahal ya itu sudah ketentuannya seperti itu gitu. Nah, tambah-tambahannya ini yang menjadikan seseorang keluar dari Islam. Orang Islam dilarang sekali-kali datang ke dukun dengan maksud meminta bantuan kepada dukun tersebut. Bagaimanapun susahnya keadaan dia. Nih, seorang muslim susahnya kayak apa, debleknya kayak apa misalnya. Lagi itu enggak boleh lari ke dukun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan,
maka dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Dan hadis lain beliau bersabda, "Man ata arrafan fas'alahu an syai'in lam taqabbal lahu salatu arba'ina lailah." Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima darinya salat selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa mendatangi dukun itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, namun kedua hadis di atas cukup menunjukkan besarnya dosa yang mendatangi dukun. Dosanya besar, dosa besar, dan jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal tersebut. Susahnya kayak apa? Makanya di situ perlunya ilmu itu di sini. Selama kita mengetahui garis utamanya, bahwasanya apapun yang terjadi pada kita, entah itu kebaikan, kejelekan, termasuk bagian beriman dari qadar, ya kita harus menyandarkan semuanya kepada Allah. Namanya bertauhid di situ itu. Jangan sampai kita minta bantuan kepada orang-orang yang tidak berhak dimintai bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita merasa cukup dengan yang halal dan menjauhkan kita dari yang haram. Pengen kaya misalnya, nggak perlu kita minta bantuan kepada orang seseorang yang tidak punya kuasa atas kekayaan. Entah itu dukun lah, entah itu pakai jimat lah, entah pakai apapun, nggak perlu. Kita kepada zat yang memberikan kekayaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang at-tatayur. At-tatayur itu merasa sial dengan sesuatu. At-tatayur adalah merasa akan bernasib sial karena melihat atau mendengar kejadian tertentu, seperti melihat tabrakan atau orang berkelahi atau yang semisalnya. Kemudian hal tersebut menyebabkan dia tidak jadi melaksanakan hajatnya, seperti bepergian, berdagang dan lain-lain. Ini namanya tatoyur. Tatoyur itu bahasa aslinya kan toir. Kalau zaman dulu itu orang menerbangkan burung. Jadi mau pergi itu menerbangkan burung. Kalau burung ini pergi ke kanan berarti nanti saya dapat kebaikan, jadi pergi. Kalau terbangnya ke kiri, dia merasa akan mendapatkan kesialan, nggak jadi pergi. Itu namanya tatoyur. Banyak di sini tatoyur yang berkembang di Indonesia ini banyak. Kalau bahasa yang sering kita dengar itu pamali. Ojo ngene, nanti tidak begini. Jangan begini. Kalau misalnya meyakini seperti angka-angka sial, ada angka 13 atau mungkin ada angka berapa itu? Angka 4. Saya kalau nggak tahu, di sebagian mall di Jakarta sana itu ada mall itu yang beberapa nggak ada angka 4-nya. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3A, baru lantai 5. Nggak tahu maksudnya apa. Mungkin takut sial mungkin. Sama. Angka 13. Atau mungkin hal-hal yang kalau misalnya ada anak yang lahir pas maghrib misalnya, itu diyakini nanti besok akan diterkam binatang buas, makanya kudu diruat misalnya. Nah, itu hal-hal seperti ini termasuk tatoyur. Ngidak kucing gitu. Melindas kucing misalnya. Kita tahu bahwasanya membunuh hewan tanpa sebab itu perbuatan dosa. Memang ada beberapa hewan yang boleh dibunuh, bahkan diperintahkan untuk dibunuh. Misalnya ada hewan-hewan fasik, ular, kalajengking dan lain sebagainya. Itu ada juga hewan yang tidak boleh kita membunuhnya. Ya, secara umum hukum asalnya tidak boleh membunuh hewan tanpa sebab, itu nggak boleh. Tapi kepepet-pepet misalnya, karena ada sesuatu hal kok tanpa sengaja kita membunuh, ya sudah, nggak perlu. Misalnya kita merasa sial, waduh, tidak kucing, gue berarti saya akan tertimpa sesuatu misalnya. Terus akhirnya tidak jadi melanjutkan perjalanan. Hal seperti itu. Bahkan sampai melakukan ritual-ritual khusus yang untuk menghilangkan
Man raddathu tiyarah min hajatin faqad asyrak. Barang siapa yang tatayur menyebabkan dia tidak jadi melaksanakan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Itu tadi, misalnya mau jalan, misalnya tahu-tahu ada burung gagak terbang, waduh, kena molo ya, misalnya seperti itu, meyakini hal-hal seperti itu. Ini tadi, misalnya nggak sengaja pas naik mobil melindas kucing, waduh, kamu nangkon kena sial aku. Akhirnya pulang, gitu. Nggak jadi pergi. Itu namanya, kalau itu diikuti termasuk syirik kecil, termasuk. Perasaan ini sebenarnya tidak akan mempengaruhi takdir. Ini harus kita tekankan. Perasaan seperti ini tidak akan mempengaruhi takdir. Sebagaimana hal ini dinafikan dan diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Wala tiyarah," tidak ada tiarah. Makanya keyakinan seperti ini hanya khayalan-khayalan aja. Kita membayangkan menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi meyakini hal tersebut menjadi sebab. Maksudnya tiarahnya adalah perasaan aja yang tidak akan berpengaruh terhadap takdir Allah. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh mengikuti was-wasnya setan ini. Jadi was-wasnya setan, termasuk was-wasnya setan. Dan hendaknya dia memiliki keyakinan kuat bahwa semua yang terjadi di permukaan bumi ini berupa kebaikan, keburukan adalah takdir Allah semata. Seorang mukmin hendaknya yakin bahwa tidak mendatangkan kebaikan kecuali Allah dan tidak melindungi dari keburukan kecuali Allah. Hanya bertawakal kepada Allah semata dan berbaik sangka kepada Allah. Kemudian solusinya, apabila datang perasaan tersebut, maka segera dihilangkan dengan tawakal. Dan tetaplah dia melaksanakan hajatnya. Dan apa yang terjadi setelah itu adalah takdir Allah. Kalau memang betul misalnya kita melakukan melindas kucing misalnya, kita waduh, ada perasaan was-was gitu. Ya udah, langsung dihilangkan dengan kita tawakal. Semua yang terjadi adalah takdir dari Allah. Seandainya betul kena apa-apa, ya itu jelas. Kita yakin betul bahwa itu adalah takdir Allah, bukan karena kucing itu tadi. Paham? Apapun yang terjadi, jangan sampai kita menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadikan sebab. Akhirnya kita terjerumus ke dalam syirik. Adapun tafaul, ini bedanya dengan tatoyur mau. Kalau tafaul itu diperbolehkan dalam agama kita. Tafaul adalah berbaik sangka kepada Allah karena melihat atau mendengar sesuatu. Contohnya dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering bertafaul ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Utusan Quraisy saat itu bernama Suhel. Suhel adalah bentuk tasghir dari sahel yang artinya mudah. Jadi kalau bahasa Arab itu sahel itu maksudnya mudah. Lah Suhel itu bentuk tasghirnya. Jadi kemudahan kecil. Maka beliau berbaik sangka, bertafaul kepada Allah bahwa perjanjian ini akan membawa kemudahan dan kebaikan bagi umat Islam. Jadi, utusan Quraisy yang akan rundingan perjanjian Hudaybiyah namanya Suhel. Makanya Nabi berbaik sangka, muga-muga nanti perundingannya mudah. Itu namanya berbaik sangka. Ya meskipun saat itu poin-poin dalam Hudaybiyah itu merugikan kaum muslimin, tapi ya itu namanya, yang penting awalnya tuh Nabi sudah berbaik sangka dulu. Maka benarlah persangkaan beliau. Allah setelah perjanjian Hudaybiyah membuka pintu-pintu kemudian bagi umat Islam. Meskipun secara zahir perjanjian Hudaybiyah itu sangat merugikan kaum muslimin, tapi hal-hal yang terjadi setelahnya itu justru memberikan keuntungan yang banyak. Dalam waktu 2 tahun sejak perjanjian sampai ke peristiwa Fathu Mekah itu, kaum muslimin yang asalnya hanya 1.500 bisa berkembang sampai 10.000 pasukan menyerang kota Mekah. Itu kan luar biasa. Ya itu tafaul seperti itu boleh. Seperti halnya kalau kita di sini yang ngomong, wah udahnya deres ya. Muga-muga rezekine deres. Itu namanya tafaul, enggak apa-apa kayak gitu. Tafaul. Berbaik sangka. Kebalikannya dengan tiarah tadi. Paham ya?
Kemudian poin yang selanjutnya, meramal nasib dengan bintang. Bintang adalah makhluk yang menunjukkan kebesaran Allah penciptanya. Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa bintang ini memiliki 3 faedah. Yang pertama sebagai perhiasan langit, yang kedua sebagai pelempar setan, yang ketiga sebagai petunjuk manusia, seperti petunjuk arah untuk mengetahui arah utara dan selatan. Zaman dulu belum ada kompas mungkin, ya dengan melihat bintang, oh sana utara, sana selatan, sana timur barat misalnya. Atau mengetahui arah daerah, arah kiblat, atau mengetahui kapan datangnya musim menanam, musim hujan dan lain-lainnya. Ini fungsinya bintang untuk seperti itu. Allah tidak menciptakan bintang untuk perkara yang lain selain 3 perkara di atas. Seorang salaf, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, seorang ulama yang meninggal kurang lebih tahun 110 Hijriah, beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang meyakini bahwa bintang memiliki faedah yang lain selain 3 hal di atas, maka dia telah bersalah dan berbicara tanpa ilmu. Ucapan ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih beliau. Apa contohnya? Contohnya meyakini bahwasanya terbit dan tenggelamnya bintang atau berkumpul dan berpisahnya beberapa bintang berpengaruh pada keberuntungan seseorang di masa yang akan datang, baik dalam masalah rezeki, jodoh dan lain-lain. Ya kita tahu bahwasanya bintang, rasi-rasi bintang, entah itu Scorpio, Gemini atau mungkin Sagittarius, itu kan rasi-rasi bintang. Ketika kita meyakini hal itu bisa mempengaruhi terhadap nasib seseorang, diramalkan, oh itu, wah ini bintangku untuk hari ini rezeki seret misalnya, terus rumah tangga cekcok misalnya, sampai betul-betul merasuk meyakini hal itu namanya dosa, perbuatan dosa, syirik ini. Berbagai kolom yang ditemukan di berbagai koran dan juga majalah, sebagaimana kolom yang ditemukan di berbagai koran dan juga majalah, membaca dan mempercayai hal itu adalah perbuatan yang haram, termasuk dosa besar. Ya. Itu yang umum di masyarakat kita. Cah nom-nom saiki mungkin, ya cah nom zaman biyen barang. Masya Allah, bisa meyakini bahkan. Ya mungkin kalau aku guru iseng-iseng. Meskipun iseng-iseng, kalau memang itu tertancap di dalam pikirannya, kalau memang betul-betul dia menjalani kok jalalah cocok karo ramalan itu bisa mempengaruhi gitu. Hal itu haram, dosa besar. Makanya mending nggak usah baca kayak gitu. Meskipun itu ya banyak ditemukan di perangkat-perangkat kita, entah itu baca koran, baca majalah, gitu. Internet ya tersebar kayak gitu. Wah, ada ramalan-ramalannya. Nek Gemini kalau ketemu karo Sagittarius itu cekcok terus misalnya ya. Kok ngono iki percaya. Hendaknya kita semua takut kepada Allah dan jangan sekali-kali mencoba membaca kolom-kolom tersebut, dan jangan juga memasukkan di dalam rumah kita. Kita tutup segala pintu yang bisa merusak akidah kita dan keluarga kita. Jadi hal-hal yang termasuk satu daraiyah. Kita mencegah pintu-pintu yang bisa menyebabkan ke dalam syirik. Kita tutup pintu itu. Ora maca ora apa-apa. Enggak. Aku iseng-iseng kok. Ya justru malah kayak gitu tuh. Awalnya iseng terus benar-benar meyakini ya bisa. Karena akidah merupakan modal kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya yang bisa selamat besok di dalam bisa masuk surga itu ya orang-orang yang bisa bersih di dalam masalah tauhid, bersih dari segala macam syirik. Orang-orang yang mendapatkan syafaat juga orang-orang yang betul-betul meyakini la ilaha illallah bersama konsekuensinya. Sama konsekuensinya yaitu tadi bersih dari segala macam syirik. Tauhid benar bersih. Makanya kunci keselamatan kita besok di akhirat ya dengan tauhid. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu pada halaqah berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.